Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2651. Pilihan terakhir. Setelah dia mendengarnya, segera kirim seseorang untuk membeli semuanya. Sumber daya ini sementara tidak berguna untuk Daxia, tetapi mereka juga sangat berharga. Itu bisa digunakan bahkan untuk lab para dewa. Pembelian sejumlah besar bahan sumber daya yang berguna dengan harga serendah itu masih akan digunakan di Daxia. Jangan terlalu keren. Inilah yang tidak pernah Daxia harapkan. Lab of the Gods akan sangat berbahaya. Hei, jika kamu ingin aku memberitahu, jangan menjualnya. Bagaimana jika kamu menggunakannya hari itu? Lu Xiong tampak sedih. Dia tetap tidak mau menjualnya. Jika dia tidak melanjutkan, bahkan jika dia menyimpannya. Sekarang setelah kerugian telah terbentuk, sumber daya dan bahan ini dijual dengan harga rendah, tetapi tidak banyak yang bisa dipulihkan. Lebih baik menyimpannya. Ya, jangan menjualnya. Ekspresi tegas muncul di mata Lu Xiong. Kenapa kamu menyimpannya? Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, seperti besi tua. Dan sekarang saatnya seluruh negara untuk menebus kerugiannya. Belum lagi begitu banyak sumber daya, hanya sedikit masalah sepele. Kita harus mengembalikan sumber daya sebanyak mungkin. Ya, mengapa kamu menyimpannya? Jangan bilang kamu masih ingin membangun pulau yang aman. Tentu saja, beberapa orang lain menentang ide Lu Xiong. Saya hanya berpikir itu sangat disayangkan. Meskipun kelompok orang ini memberi harga yang bagus, itu masih terlalu menderita. Lu Xiong tidak berdaya, tidak dapat mengubah akhir cerita sama sekali. Jiang Ye menghela nafas. Akan lebih bagus jika raja tidak menyebutkannya sama sekali. Kita tidak perlu menderita kerugian sama sekali. Hong Qingchang bergema. Ya, bahkan jika raja tidak menyebutkan ini, kita dapat menyelesaikan makhluk raksasa itu untuk sementara. Bahkan jika ada kerugian, itu tidak sebagus sekarang. Xiao Liejun tersenyum. Saya telah membuat statistik. Kerugian saat ini raja tidak mengingatkan kita bahwa kerugian yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita sepenuhnya adalah 30.000 berbanding 1. Artinya, kerugian yang disebabkan oleh reaksi sementara kita hanya 1:30.000 dari kerugian saat ini. Semua orang terkejut. Bahkan Lu Xiong sedikit terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, pertempuran untuk membersihkan makhluk raksasa itu sebenarnya sangat mudah. Tidak ada yang hilang. Korban dan kerugian tidak sedikit. Kalaupun tidak disiapkan, diperkirakan sangat kecil. Bagaimanapun, makhluk raksasa tidak kuat. Saat menghadapi kekuatan absolut, dia jatuh dengan cepat. Jadi kontrasnya bagus. Mendengarkan data yang dilebih-lebihkan, Lu Xiong tidak bisa menahan apapun. Hanya bisa setuju untuk menjual semuanya. Pada hari itu, ketika Chief Strategy Officer mengetahui kejadian ini, dia langsung bergegas untuk menghentikannya. Dia tahu lebih dari orang lain. Saya merasa bahwa menjual belum tentu merupakan hal yang baik. Apalagi jika jatuh ke tangan orang-orang dengan motif tersembunyi, akan merepotkan untuk berurusan dengan Daxia secara bergantian. Tidak, jangan menjualnya. Kita harus menyimpannya. Kali ini terlalu terburu-buru untuk menjual. Orang akan menekan harga. Belum lagi kita tidak mengetahui informasi si pembeli. Kalau itu musuh. Inspektur Tians mencibir. Mulailah menganalisis pro dan kontra. Inspektur Tians. Kamu memikirkannya dari perspektif jangka panjang. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah kamu tahu berapa banyak kehilangan Daxia? Perbendaharaan kehilangan 1/6. Vitalitasnya rusak parah. Sekarang sangat penting untuk menebusnya. Lakukan segala yang mungkin untuk mengurangi kerugian. Mengerti? Xiao Liejun menatapnya. Mari kita lihat data spesifiknya. Inspektur Tians mengambil data dan melihatnya dengan cermat. Setelah melihatnya, dia juga menunjukkan tampilan yang berlebihan. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kita tidak bisa menahannya. Kita harus mengisi kembali kerugian perbendaharaan tepat waktu. Mengerti? Hong Qingchang tampak malu. Yah, aku mengerti kamu. Setelah membaca ini, Inspektur Tians menghela nafas panjang. Jangan membujuk mereka lagi. Kelompok pembeli itu akan datang sebentar lagi. Kemudian semua akan dijual. Kamu bisa menghentikan kerugiannya sedikit. Bersambung. Bab 2652. Otak dewa terkenal seperti dokter kegelapan. Tidak ada yang bisa menghentikan masalah ini. Inspektur Tians sangat memahami mereka. Jika Anda tidak berdiri di tempat mereka, Anda tidak tahu apa yang mereka asumsikan. Beberapa jam kemudian, orang yang dikirim oleh Tuan X ada di sini. Sumber daya yang dibutuhkan Daxia untuk menebus perbendaharaan nasional ditukar dengan sumber daya yang dijual. Ini membuat Xiao Liejun dan yang lainnya lega. Akhirnya, sebagian besar kerugian dipulihkan. Jika tidak, barang-barang ini tetap berada di tangan Anda, seperti besi tua.
Tak lama kemudian, semuanya dikirim. Kuat. Melihat tim transportasi pergi, Lu Xiong merasa sedikit menangis. Inspektur Tians menggigit bibirnya dengan keras, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Cao Ziguo dari Departemen Intelijen tiba-tiba berkata, haruskah saya mengirim seseorang untuk menatap mereka untuk melihat di mana itu dikirim? Inspektur Tians dan beberapa orang mendukung pernyataan ini. Baiklah, mari kita lihat, hanya untuk berada di sisi yang aman. Jika itu adalah musuh Daxia, itu tidak akan bagus. Bahkan jika Anda menderita kerugian, Anda tidak dapat menjual sumber daya kepada mereka. Beberapa pemimpin Yan Longwei mengangguk, oke, lihatlah. Cao Tua, kamu kirim seseorang untuk menatap mereka dan melihat kemana mereka pergi. Xiao Liejun berbalik dan berkata kepada semua orang, oke, semuanya sudah berakhir. Semuanya, jangan pikirkan ini di masa depan. Pada akhirnya semua orang bubar. Akhiri masalah ini. Orang-orang yang dikirim oleh Cao Ziguo segera memberikan kabar. Sekelompok orang yang membeli sumber daya tidak meninggalkan Daxia, tetapi membawanya ke beberapa arah. Pada akhirnya, semua sumber daya diturunkan di tanah Daxia. Setelah konfirmasi pembelinya adalah Daxia. Segera setelah hasil ini kembali, semua orang menjadi lebih khawatir. Padahal, mereka adalah orang-orang Daxia sendiri. Untuk apa mereka menggunakan ini tidak penting lagi. Ini Daxia, orang-orang kita sendiri yang membantu Daxia. Hebat. Setelah mengetahui hasilnya, Xiao Liejun dan yang lainnya tertawa. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa sumber daya ini digunakan langsung oleh laboratorium dewa? Itu tidak dikirim keluar dari Daxia karena pangkalan laboratorium dewa ada di Daxia. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kecuali Ye Junlin. Semua orang tahu bahwa Lab of the Gods berada tepat di bawah hidung. Ada di Daxia. Oleh karena itu, semua sumber daya tidak harus dikirim keluar dari Daxia. Ini hanya membingungkan semua orang. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Jika dikirim ke tempat selain Daxia, itu akan menjadi hasil lain. Tetapi orang-orang menggunakan sumber daya ini di bawah hidung Anda untuk berurusan dengan Anda secara bergantian. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi berlalu. Lab of the Gods sudah menyiapkan rencana serangan segera. Yang pertama adalah Leviathan, Big Mac, yang tersebar di seluruh dunia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul di Daxia? Semuanya telah diperhitungkan dengan cermat. Kedua, begitu Daxia jatuh ke dalam kekacauan, menurut prediksi mereka, para dewa tanah terlarang nomor 76 terikat untuk bergabung dalam perang. Mereka harus menganalisis situasi pada saat itu, dan itu bukan situasi umum. Penting untuk menggunakan model untuk menganalisis situasi spesifik, termasuk detail setiap pertempuran. Berapa banyak senjata yang akan hilang dari Daxia, berapa banyak orang yang akan hilang, dan sebagainya. Akhirnya, ini adalah tautan paling penting untuk Lab of the Gods. Kapan mereka akan bergerak? Artinya, sejauh mana atau ketika tanah terlarang Daxia dan No. 76 terluka, mereka akan mengambil tindakan. Ini harus dihitung secara akurat sebelum penyerangan. Penyebaran lab dewa saat ini adalah tautan ini. Di laboratorium para dewa, kecuali dokter gelap, yang berspesialisasi dalam gen biologis dan garis keturunan etnis. Ada juga jenius tak tertandingi yang memainkan teknologi modern secara ekstrim, dan dikenal sebagai otak Tuhan. Semua analisis ini adalah miliknya. Dalam beberapa jam, semuanya dimodelkan dan diaktualisasikan. Bersambung. Bab 2653. Waktu tertentu. Rinciannya sampai pada tingkat cedera. Berapa banyak orang yang terbunuh, dan berapa banyak penyebaran Daxia yang dihancurkan. Tentu saja, ini bukan hanya kekuatan otak dewa itu sendiri, tetapi juga berdasarkan kecerdasan data yang kuat. Semua penyebaran Daxia di Lab of the Gods hampir jelas. Mereka juga tahu segalanya tentang kekuatan tempur kelompok dewa di tanah terlarang No. 76, serta segala sesuatu tentang organisasi Alkitabiah dan industri maya di bawah komando mereka. Pada data rincian tersebut, otak Tuhan mensimulasikan situasi spesifik dari perang besar. Kami melakukannya tepat waktu pada pukul 6 pagi. Sekitar 5 jam kemudian, Dewa Area Terlarang No. 76 akan terlibat. 8 jam kemudian, kedua belah pihak akan terluka. Pada dasarnya, mereka akan dapat menggulingkan langit di setengah Daxia. Kali ini cocok untuk kita masuki. Pada saat itu menyerang luar dan dalam. Mempertimbangkan gaya Daxia yang ulet dan berdarah besi, diperkirakan Daxia akan menang dalam 17 jam hingga 23 jam. Otak Tuhan telah membuat segalanya menjadi akurat. Menghitung waktu bagi Daxia untuk jatuh sepenuhnya. Semua orang senang saat mendengar ini. Hari yang mereka nantikan akhirnya tiba. Jangan terburu-buru untuk bersemangat. Berikan kepadaku model tempur spesifik yang sebenarnya yang diteliti oleh otak dewa. Buat pengaturan khusus untuk tenaga dan senjata, Beri aku semua persiapan.
Tuan X memberi perintah. Setelah beberapa saat, semuanya sudah siap. Dan dokter kegelapan yang terkenal juga akan berpartisipasi. Secara pribadi memerintahkan untuk berurusan dengan Dewa Tanah Terlarang No. 76. Dia adalah musuh alami Tanah Terlarang No. 76. Fisik garis keturunan mereka dipelajari dengan jelas, mengetahui kekurangan mereka. Melawan Dr. Dark, mereka hanya menemui jalan buntu. Semuanya sudah siap, bukan? Selanjutnya, tunggu. Laboratorium Dewa mengatur segalanya dan menunggu pagi hari berikutnya. Tetapi periode waktu ini sangat lama bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa hidup itu seperti setahun. Bahkan Mer-X dan sejenisnya sangat gugup hingga berkeringat. Lagi pula, itu sangat penting. Kaisar Badut tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Tuan X, apakah Anda ingin memberitahu Dewa Tanah Terlarang No. 76. Biarkan dia juga bersiap. Bukankah lebih baik berurusan dengan Daxia seperti ini? Tidak. Biarkan mereka memiliki setiap kesadaran. Serangan tiba-tiba yang baik. Membiarkan mereka tahu tentang keberadaan kita itu tidak baik untuk kita. Dilihat dari berbagai kecerdasan kita, mereka benar-benar sudah siap. Mer-X langsung menolak. Oke, kita mengerti. Pada saat ini, Lucifer terengah-engah. Saya baru saja memeriksa satu sisi dari berbagai pembangkit listrik energi. Dan Leviathan, Big Mac sudah siap. Hanya menunggu untuk dirilis. Sisanya waktu semakin singkat. Agen Black Hawk di bawah tahanan rumah telah berkeringat dingin. Dia tahu waktu serangan spesifik. Tapi berita itu masih belum bisa keluar. Hanya ada 7 atau 8 jam tersisa. Dia putus asa. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika Ye Junlin meninggalkan Bea Cukai, itu tidak berguna. Itu sudah terlambat. Terlebih lagi, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Ye Junlin tidak meninggalkan Bea Cukai. Jika Anda ingin meninggalkan Bea Cukai, Anda pasti akan menemukan kelainan dan mulai mencari sendiri. Jelas tidak? Hei! Perang berikutnya Eagle Nation akan menghadapi musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menelan Daxia di Lab of the Gods, mereka akan sampai pada titik yang tak terbayangkan. Sisi lain, Dewa Dunia Bawah belum menerima berita apapun dari agen Black Hawk, membuatnya keliru percaya bahwa itu aman. Lagi pula, apa yang diperintahkan Ye Junlin tunduk pada berita agen Black Hawk. Jika dia tidak menyebarkan berita, itu membuktikan bahwa itu baik-baik saja. Masih ada waktu untuk saat ini. 10 hari yang tersisa masih cukup. Orang-orangnya masih menatap pembangkit listrik energi utama di War Eagle Nation. Pada saat ini, orang-orangnya tiba-tiba mendengar pesan, penemuan besar. Bersambung. Bab 2654. Hitung mundur kematian. Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya segera berkumpul. Ada apa? Apakah mereka bertindak? Beberapa orang bertanya dengan cepat. Tidak ada tindakan. Namun, orang-orang yang mencurigakan jelas ditemukan di dekat pembangkit listrik energi War Eagle Nation. Mereka licik dan sepertinya menginjak di tempat. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka memang menemukan orang-orang di sekitar. Itu adalah Lucifer mereka. Mereka akan memeriksa situasi Leviathan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang diatur oleh Dewa Dunia Bawah akan dilacak. Kesalahpahaman bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan persiapan, menginjak atau sesuatu. Sebenarnya, mereka menyembunyikannya sejak lama dan hanya datang untuk memeriksanya. Dewa jahat tiba-tiba menyadari, dan mencibir, kalau begitu itu berarti mereka akan mulai bersiap. Segera mereka akan menyembunyikan Big Mac itu. Ini hanya tahap persiapan. Kita masih punya waktu. Ini hal yang bagus. Aku tidak mengharapkannya dari tuannya salah. Sekitar 2 bulan. Sekarang mereka mulai bersiap, dan dalam beberapa hari mereka dapat menyembunyikan hampir semua Big Mac di bawah pembangkit listrik energi. Setelah analisis, semua orang berpikir bahwa Lucifer dan yang lainnya telah muncul, hanya untuk persiapan. Oke. Kalian terus menatap. Diperkirakan mereka akan membawa Big Mac itu dan menyembunyikannya secara diam-diam. Dewa Dunia Bawah memerintahkan semua orang untuk terus menatap. Adapun Daxia, tidak ada yang menatap sama sekali, dan tidak ada yang memperhatikan. Banyak orang mengadakan pesta perayaan, dan ada adegan bernyanyi dan menari di mana-mana. Lab Dewa tidak hanya mempersiapkan segalanya. Masih memikirkan bagaimana memperkuat, dan berusaha menghindari kelalaian sedikit pun. Mereka masih menyempurnakan berbagai kegiatan persiapan. Faktanya, di mata Lab Dewa, musuh sebenarnya bukanlah Dewa Daxia atau Tanah Terlarang No. 76. Itulah 2 jenis keberadaan di Daxia. Semua yang mereka ikuti adalah untuk mempersiapkan 2 jenis makhluk ini. Jika mereka tidak muncul, maka itu secara alami baik. Namun jika muncul, maka Lab of the Gods pasti akan habis-habisan untuk melawannya. Pemikiran saat ini adalah bagaimana mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Ngomong-ngomong, aku juga memikirkan cara. Itu bisa sangat mengurangi kekuatan tempur Daxia.
Tuan X tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Apa? Semua orang menoleh. Bagaimana kalau membiarkan Komandan Dewa Tian kehilangan kekuatan tempurnya? Katanya. Seluruh penonton akan meledak. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar membiarkan Komandan Dewa Tian kehilangan kekuatan tempurnya. Pada dasarnya, Komandan Dewa Tian adalah langit-langit dari kekuatan tempur Daxia. Tentu saja, jika kedua jenis keberadaan itu tidak muncul. Semua orang terkejut bergairah. Yah, aku akan membiarkan muridnya yang hebat dari Dewa Kegelapan pergi kepadanya, dan menggunakan ibunya untuk menyeret Dewa Tians. Menariknya ke tempat-tempat selain Daxia. Bahkan jika dia tahu bahwa Daxia dalam masalah, dia akan sulit untuk pergi mendukung. Mendengar apa yang dikatakan Tuan X, orang lain berkata satu demi satu, ketika kita berhenti, kekuatan tempur terkuat ini tidak akan berguna. Cepat dan lakukan. Setelah menerima perintah, murid besar Dewa Kegelapan segera datang ke Akademi Kunlun untuk mencari Dewa Surga. Mengaku pergi bersamanya untuk melihat makam ibunya. Inspektur Tian sama sekali tidak tahan. Ikuti dia ke benua barat, di sebuah pulau kecil di sebelah markas besar organisasi Alkitab. Disinilah makam mantan Dewa Kegelapan. Dewa Tian telah dipindahkan dari Daxia, dan tujuan ini telah tercapai. Tidak hanya mengurangi kekuatan tempur terkuat, dia juga seorang pemimpin dan komandan yang kuat. Jika dia tidak ada, secara relatif, Tian's Mansion dan klan Baolong akan sangat kacau. Selanjutnya mulailah orang-orang mati yang kita latih di Daxia. Biarkan mereka masuk pada waktu yang tepat dan mencoba untuk menahan Tuan Daxia sebanyak mungkin. Jam 12 telah berlalu. Hitungan mundur 6 jam berikutnya dimulai. Waktu sejak serangan total Lab Dewa diluncurkan. Tinggal 6 jam lagi. Bersambung. Bab 2655. Lab Dewa ada di sini. Perjamuan perayaan banyak orang di Daxia masih berlangsung. Mereka akan bersenang-senang siang dan malam. Jangan pernah pulang sampai subuh. Bahkan ada yang menyewa kapal yah di perjamuan laut terbuka. Bahkan banyak orang yang menghadap ke laut dan berteriak, makhluk raksasa, akankah kalian masih keluar, hahaha. Beberapa kelompok laki-laki kekalahan, datang dan membunuhmu sekali. Hanya makhluk rendahan. Apakah kita layak untuk membangun sebuah pulau yang aman? Satu persatu, sombong dan mendominasi. Tidak mempertimbangkan semuanya sama sekali. Tapi ini adalah kondisi mental setelah kemenangan besar, semuanya normal. Tapi ini adalah lambang Daxia di mana-mana. Hampir setiap tempat sangat longgar. Berbagai jamuan makan juga diadakan untuk merayakannya. Orang biasa, atau prajurit, atau orang kuat sedang merayakan. Adapun pertahanan lanjutan, mustahil. Seluruh dunia berpikir bahwa makhluk raksasa itu musnah. Terlebih lagi, mereka dimusnahkan dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihat kehancuran dengan mata kepala sendiri. Tidak peduli berapa banyak yang Ye Junlin katakan, dapatkah itu dibandingkan dengan apa yang mereka temui secara langsung? Jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun di telinga semua orang sekarang. Kita hanya mengenali apa yang mereka lihat. Lagi pula, kata pepatah, melihat adalah mempercayai kabar angin itu benar. Masih tidak ada yang terjadi. Saya pikir departemen pemantauan dapat dikurangi setengahnya. Mari kita kembali ke level normal. Di markas Yanlong Guard, semua orang menghela napas panjang lega. Sebagai pengambil keputusan, mereka tentu tidak bisa santai 100%. Mereka masih mengirim seseorang untuk menatap. Tetapi pada hari pertama, waktu terbaik berlalu, tidak ada yang terjadi. Sekarang 2 hari telah berlalu, dan masih belum ada situasi. Probabilitas tinggi ini berarti aman. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga terjadi sama sekali. Anda tidak bisa hanya mencekik satu, kan? Itu tidak mungkin. Oke, aku akan istirahat. Xiao Liejun dan yang lainnya pergi beristirahat. Mereka sudah lama tidak memejamkan mata, apalagi tidur nyenyak. Sekarang tidak ada situasi. Mereka akhirnya dapat yakin. Dalam situasi ini, laboratorium dewa terlalu puas. Ada kelonggaran di mana-mana. Itu terlalu bagus. Larut malam. Leviathan dalam wadah khusus di bawah pembangkit listrik tenaga negara Elang Perang mulai bergerak. Menurut waktu ramuan Dr. Dark, efek obatnya sudah berakhir pada saat ini, dan mereka semua sadar kembali. Semua aspek sedikit pulih. Tidak ada banyak waktu untuk menyerang. Meskipun mereka gelisah, fluktuasi energi dan elektromagnetik yang dapat dipancarkan semuanya ditutupi oleh pembangkit listrik energi. Satu-satunya orang yang dapat menemukan anomali adalah personel pembangkit listrik tenaga bangsa Warhawk, yang memiliki otoritas agen Black Hawk. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka akan membuka satu mata dan menutup yang lain. Yang lain bahkan tidak ingin mencari tahu. Dalam hal ini, laboratorium dewa sangat lega. Kecuali elang perang di luar negeri, yang lain tidak mau tahu. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah negara elang itu bias. Konfirmasi lagi. Perangkat terkait Leviathan sudah siap. Tidak ada yang terjadi.
Wadah khusus Leviathan telah diinstal dengan sistem. Kemudian semua terbuka pada waktu yang sama. Melalui instruksi yang dikirim sebelumnya, semua Leviathan dituntun ke Daxia dan melancarkan serangan sengit ke Daxia. Bisa dikatakan semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu yang akan datang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Ini jam 3 pagi. Masih ada 3 jam. Semua orang di Lab of the Gods sangat gugup sehingga mereka berkeringat dingin. Bahkan jika Tuan X telah basah kuyup oleh keringat dingin sejak lama. Terlalu gugup. Saat ini, dia masih memikirkan apakah itu dilakukan dengan baik di sana, dan apakah ada detail yang perlu diperkuat atau dilewatkan. Waktu berlalu. 3 jam lagi berlalu. Semuanya sudah siap. Konfirmasi benar. Aksi. Pak X memberi perintah. Aksi nyata Lab of the Gods ada di sini. Bersambung. Bab 2656. Laut telah berubah menjadi merah. Di markas besar Laboratorium Dewa, Dr. Dark menekan tombol. Perangkat kontainer khusus yang tersembunyi di bawah ratusan pembangkit listrik energi di War Eagle Nation tiba-tiba terbuka. Leviathan yang telah terbangun sejak lama dan pulih ke kondisi puncak mereka dalam semua aspek semuanya dibebaskan. Menurut instruksi, semua berkumpul ke satu tujuan Daxia. Yang menakutkan adalah bahwa Leviathan benar-benar menyelam ke laut dalam. Dengan cara ini, bahkan jika ada fluktuasi energi yang mengerikan dan frekuensi abnormal elektromagnetik, mereka tidak dapat ditemukan untuk pertama kalinya. Atau sulit ditemukan. Bahkan jika menerima fluktuasi frekuensi dari laut dalam, itu akan lama kemudian. Selama periode waktu ini, Leviathan takut bahwa mereka telah datang ke Daxia. Pada saat itu, tidak ada artinya untuk mencari tahu lagi. Lautan yang tampak tenang di permukaan sebenarnya adalah arus bawah yang bergelombang di bawah. Big Mac maju dengan cepat. Sebuah bencana yang mengerikan akan datang. Yang paling dekat dengan Daxia, kontainer di bawah 17 pembangkit listrik energi di beberapa negara tetangga seperti Negara Bintang dan Pulau Timur juga terpisah pada waktu yang sama. Leviathan raksasa di dalamnya dilepaskan. Semua dengan cepat mendekati Daxia. Mereka terlalu dekat dengan Daxia. Pembangkit listrik energi terdekat ke Daxia dapat dicapai dalam 13 menit dengan kecepatan Leviathan. Laut di depan garis pantai Daxia tenang, tanpa satu riak pun. Kapal pesiar berhenti di laut. Tidak ada suara keras dan musik di depan. Semua orang yang merayakan pembukaan party mabuk atau tidak tahan dengan kantuk. Ada banyak orang berbaring di geladak. Bau alkohol yang menyengat meresap ke area laut yang luas. Untuk merayakan kemenangan, sekelompok anak muda ini datang ke sini secara berkelompok untuk melepaskan diri. Selusin kapal pesiar terhubung. Sebagian besar orang telah tertidur di geladak, tetapi masih ada beberapa orang yang memegang botol dan minum. Mengaum dengan panik di laut, seolah mengekspresikan posturnya terhadap laut dan langit. Ayo newbie bukan. Ayo bunuh aku. Kamu raja untuk tidak mengatakan bahwa ada lebih banyak teror tidak bisa menyingkirkannya. Keluarlah Mengatakan akan menjadi bencana. Saya ingin lihat adalah bencana jenis apa. Mereka minum dan berteriak sambil minum. Dia bahkan melemparkan botol anggur ke laut. Boom. Tetapi pada saat ini, area antara laut dalam dan laut dangkal di bawah permukaan laut tiba-tiba meledak menjadi gerakan yang mengerikan. Ini seperti gunung berapi bawah laut yang meletus. Fluktuasi yang mengerikan dan energi menyebar dengan gila-gilaan di laut, menyapu daratan. Ketika semua makhluk di laut menghadapi gelombang gila ini, mereka segera hancur dan terkoyak, berubah menjadi awan darah. Ini berlaku untuk seluruh laut. Puff, puff. Segera keanehan yang berasal dari fluktuasi ini muncul ke permukaan laut. Gelembung dengan mulut besar terbentuk satu persatu. Seakan laut sedang mendidih. Kemudian seluruh permukaan laut berubah menjadi merah darah. Darah dari mayat makhluk-makhluk di laut menodai seluruh wilayah laut menjadi merah. Seperti lautan darah di neraka. Bau darah yang menyengat akan memenuhi seluruh dunia dan mencemari semua tempat. Pada saat ini, para pemabuk yang membawa botol anggur di dek kapal pesiar menggosok mata mereka dan melihat ke depan. Mengapa laut menggelegak? Juga, apakah merah? Apakah aku minum terlalu banyak? Mengapa pergantian laut merah? Dan bau ini begitu buruk? Banyak orang sudah isu pertanyaan. Apa lautnya yang merah? Apakah kamu terlalu banyak minum? Apakah kamu tidak ingin meminumnya? Lautnya menggelegak dan semua kata-kata ini keluar. Cepat dan minum. Beberapa dari mereka minum lebih banyak dan berbalik. Mendesak teman-temannya untuk minum. Tetapi mereka tahu bahwa kepala seperti bukit muncul dari air di belakangnya. Setinggi geladak, memandangi mereka. Bersambung. Bab 2657. Ketidaknormalan di stasiun pemantau. Boom. Ketika saya melihat kepala besar muncul dari depan. Mulut besar cekungan darah, gigi setajam tengkurap, wajah ditutupi sisik dan sudut seperti jeruji baja. Beberapa orang yang berdiri di depan ketakutan. Pada saat ini, saya bangun sebanyak yang saya minum. Papa.
Botol anggur dan gelas di tangan mereka semua jatuh ke tanah. Semua orang ngeri, dan mereka tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Tubuh telah gemetar. Beberapa orang bahkan takut untuk kencing di celana mereka di tempat. Semua orang mengerti saat ini. Prediksi Ye Junlin benar. Bencana akan datang. Bencana yang sebenarnya akan datang. Big Mac yang muncul di depan mereka jelas jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka lihat atau bahkan bunuh sebelumnya. Ini sama sekali bukan level. Ada apa? Mengapa kamu melakukan ini? Para pemabuk yang membalikkan punggung mereka sangat penasaran ketika mereka melihat ekspresi luar biasa dari teman-teman mereka. Bahkan anggurnya terbangun sedikit. Para sahabat di depan mereka dengan panik menunjuk Leviathan di belakang mereka. Tapi satu persatu, karena shock, pita suara rusak, dan tidak ada suara sama sekali. Ada apa? Apakah ada sesuatu di belakang? Para pemabuk ini menoleh tanpa sadar. Bang! Saat melihat Big Mac di belakangnya, seseorang ketakutan dan pingsan. Ya Tuhan! Pada saat ini, semua pemabuk sadar. Sangat mengerikan. Ekspresi mereka bahkan lebih berlebihan daripada yang ada di depan mereka. Ini benar-benar di sini. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja dengan arogan memanggil orang untuk keluar. Tanpa diduga, itu benar-benar datang. Apa yang Ye Junlin katakan benar. Bencana yang sebenarnya memang akan datang. Yang mereka temui hanyalah bom asap. Penyesalan sudah berakhir. Saat ini otak mereka kosong. Bahkan kesadaran mengirim pesan pun menghilang. Boom. Tapi detik berikutnya, seluruh kapal pesiar mulai bergetar dan langsung terbalik. Orang-orang yang berbaring digeladak bangun satu persatu. Tidak ada tanggapan. Kapal pesiar itu terbalik dan langsung tenggelam ke dasar laut. Boom. Sebuah kapal. Dua kapal. Dalam ledakan hantu melolong, lebih dari selusin kapal pesiar terbalik dan tenggelam ke dasar. Dan segera tidak ada suara. Kemudian semua kapal pesiar dan speedboat di wilayah laut ini menderita. Mereka semua telah hanyut. Saya juga menyalahkan orang-orang muda ini karena cukup berani untuk merayakan di rumah mereka sendiri. Khusus pergi ke laut lepas untuk merayakannya. Merekalah yang tidak mendukung pernyataan Ye Junlin. Pergi ke laut lepas dengan sengaja untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan Ye Junlin. Dengan cara ini mereka hanya ingin Ye Junlin mengerti bahwa ada Big Mac yang muncul di sana. Ada bencana apa? Semua yang Anda prediksi salah. Tapi siapa yang bisa memikirkannya? Ini benar-benar datang. Apa yang Ye Junlin katakan benar. Menyesali. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Karena Anda telah memilih untuk menghina, Anda harus membayar harganya. Berhasil membersihkan rintangan di laut lepas. Dan pelanggaran Leviathan telah resmi dimulai. Mereka menyelam ke laut lagi dan menyerang garis pantai Daxia. Itu akan memasuki wilayah laut Daxia dalam 1 menit. Meskipun Daxia menarik garis pertahanan, personel dan instrumen dari stasiun pemantauan semuanya dihentikan setengahnya. Tapi masih ada ratusan stasiun pemantau. Sekali ada kelainan, masih akan ditemukan. Sebuah stasiun pemantauan dibangun di dasar laut antara laut lepas dan perairan Daxia. Sepertinya ada kelainan. Personel di stasiun pemantau tiba-tiba menyadari fluktuasi elektromagnetik yang hebat dan peningkatan energi yang tidak normal. Tidak, sesuatu akan terjadi. Tapi kali ini, orang misterius tiba-tiba muncul di belakang mereka. Puff, puff. Beberapa panah darah ditembakkan, dan mereka jatuh tak berdaya. Kabar anomali di laut akhirnya tak terkirim. Bersambung. Bab 2658. Satu-satunya yang menemukan anomali. Ini adalah stasiun pemantau kapal selam No. 98. Ada masalah. Ada juga nomor yang berdekatan 96, 97 dan seterusnya. Tetapi anomali telah ditemukan. Tapi pengalaman mereka sama. Sebelum berita itu keluar, mereka semua menderita. Semua stasiun pemantauan lainnya mengalami situasi yang sama. Meskipun anomali terdeteksi pertama kali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Orang lain muncul di stasiun pemantau. Dan semua personel pemantau musnah. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Ya. Semua stasiun pemantauan yang digunakan di wilayah laut mengalami situasi yang persis sama. Satu demi satu kematian. Transmisi stasiun pemantauan segera terputus. Dan tidak akan ada umpan balik sama sekali ke markas Daxia. Ratusan stasiun pemantau gagal pada saat yang sama. Tidak ada gunanya. Betul sekali. Semua ini diatur oleh Lab of the Gods. Kirim orang untuk memperhatikan stasiun pemantauan utama lebih awal. Dan ketika operasi sedang berlangsung, stasiun pemantauan akan dihancurkan satu persatu. Biarkan gagal. Awalnya, stasiun pemantauan sangat rahasia. Bahkan jika Lab of the Gods dan Nation of the Eagles pergi untuk menemukannya, pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukan mereka semua. Tidak buruk untuk menemukan seperempat. Tetapi ketika bom asap dirilis terakhir kali, Daxia mengekspos semua penyebaran, termasuk konfigurasi daya tembak, konfigurasi pemantauan, konfigurasi transportasi, konfigurasi medis, dan sebagainya.
Ini setara dengan menjadi transparan ke Lab of the Gods. Tidak akan ada lagi rahasia. Tampaknya terakhir kali Daxia adalah kemenangan penuh. Faktanya, kekalahan itu berantakan. Hampir semuanya terungkap. Setiap orang hanyalah langkah kecil, tetapi Anda bahkan menyerahkan langkah besar. Oleh karena itu, Lab of the Gods juga akan mengetahui bahwa stasiun pemantau akan menemukan anomali. Dan jika Daxia mengetahuinya dalam waktu singkat, ia akan dengan cepat membentuk garis pertahanan. Bagaimanapun, dalam pertempuran terakhir, Daxia memberitahu dunia tentang kecepatan Daxia. Itu menakutkan. Itu pasti akan menyebabkan masalah besar pada rencana laboratorium dewa. Oleh karena itu, stasiun pemantau ini telah lama menjadi sasaran orang mati yang diatur oleh laboratorium dewa. Begitu terjadi kelainan, mereka akan segera mengambil tindakan untuk menghancurkan semua yang ada di stasiun pemantau. Dengan cara ini, ratusan stasiun pemantau gagal. Sejumlah besar Leviathan telah memasuki Laut Daxia. Leviathan lainnya yang tersebar di seluruh dunia juga bergerak cepat di laut dalam, tiba di Daxia dengan kecepatan tercepat. Surveillance di banyak negara secara bertahap masih dapat menemukan anomali. Tapi otak paling kuat di Lab of the Gods, God's Brain, sudah diatur sejak lama. Dia menyerang sistem satelit utama di pagi hari. Pada saat ini, sinyal frekuensi yang tidak biasa mulai dilepaskan. Biarkan negara-negara besar dan kekuatan mengalihkan perhatian mereka ke luar angkasa. Mulailah melihat anomali apa yang muncul di luar angkasa. Bagaimana bisa ada waktu untuk memeriksa situasi di laut dalam? Ditambah jammer frekuensi yang diatur oleh otak Tuhan diaktifkan di berbagai wilayah laut di seluruh dunia. Ini dapat sangat mengganggu stasiun pemantauan laut. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukan Leviathan berbaris di laut dalam sama sekali. Tidak ada negara lain yang akan melakukannya. Belum lagi Daxia. Satu-satunya negara di mana anomali dapat ditemukan, negara elang perang. Namun kali ini negara elang memilih untuk tidak terlihat dan transparan, tidak berpartisipasi dalam apapun, dan tidak bersuara. Selama itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri, maka tidak akan ada tindakan. Sebanyak 3.000 Leviathan dari seluruh dunia berkumpul bersama dalam arah yang panik. Leviathan telah berkumpul di Laut Daxia. Akan melawan garis pantai Daxia. Untuk semua ini, Lab of the Gods cukup puas. Mer-X juga sengaja melepaskan agen Black Hawk. Oke, Tuan Black Hawk, kamu bebas sekarang. Nilaimu telah tercapai. Kami bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, setelah menelan Daxia. Pak X tersenyum. Hei, agen Black Hawk menarik napas panjang. Bersambung. Bab 2659. Yan Longwei Intelligence ada yang tidak beres. Ini sudah berakhir. Negara elang akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Ancamannya jauh di atas Daxia. Ini yang paling mengerikan. Dia tidak dibebaskan sampai sekarang. Tidak berhasil. Bahkan jika dia memberitahu Daxia sekarang, itu akan sia-sia. Orang-orang masih tidak percaya. Dan dari segi waktu, itu tidak cukup. Betapa mengerikannya Tuan X. Itu harus menghitung setiap menit dan setiap detik untuk Anda. Selanjutnya, dia tidak bisa kembali sendirian. Seseorang yang mengirimnya kembali ke Warhawk Nation. Sepertinya dia akan dibebaskan setelah operasi selesai. Jadi semuanya tidak berguna. Tapi satu-satunya harapan adalah beberapa orang kepercayaan agen Black Hawk. Jika dia tidak dapat dihubungi dalam 2 hari ini, beberapa tindakan mungkin akan diambil. Betul sekali. Setelah agen Black Hawk dimasukkan ke dalam tahanan rumah, beberapa orang kepercayaannya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Agen Black Hawk bukanlah orang yang keras kepala, juga bukan orang kepercayaannya. Beberapa orang digabungkan dengan waktu dan tempat hilangnya agen Black Hawk dan sebagainya. Akhirnya menyadari bahwa agen Black Hawk berada di bawah tahanan rumah oleh Lab of the Gods. Lab of the Gods takut akan menyerang terlebih dahulu. Orang-orang kepercayaan ini tahu tentang hubungan antara agen Black Hawk dan Lab of the Gods dan Ye Junlin. Dari sudut pandang War Eagle Nation, mereka tentu berharap Daxia dan Gods Lab akan saling membunuh. Setelah menyadari bahwa ada masalah besar, mereka segera pergi ke organisasi Alkitab untuk menemukan dewa jahat. Sesuatu mungkin terjadi. Agen Black Hawk berada di bawah tahanan rumah. Kami tidak dapat menemukan orang lain, apalagi menerima berita apapun. Menurut kesimpulan kami, terakhir kali makhluk raksasa mengamuk. Lab of para dewa sudah dalam kekacauan. Semua Big Mac yang sebenarnya tersembunyi di bawah pembangkit listrik energi. Terakhir kali itu adalah bom asap. Langkah pertama adalah mencari tahu berbagai penyebaran Daxia. Kedua, manfaatkan kekacauan itu untuk menyembunyikan Big Mac. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Meskipun elang hitam telah menghilang, otoritasnya masih ada di berbagai bagian negara elang perang. Ini pasti lab para dewa di belakang mengendalikan segalanya. Pada saat ini, dewa dunia bawah dalam keadaan santai. Aku melompat dalam satu gerakan. Tidak heran orang-orangnya menatap pembangkit listrik energi utama dari War Eagle Nation.
Tetapi tidak ada masalah. Ternyata mereka telah bersembunyi sejak lama, dan mereka bahkan tidak bisa menatap mereka dimanapun mereka berada. Tak heran jika kabar tentang agen Black Hawk tidak pernah diterima, dan ternyata sudah lama menjadi tahanan rumah. Tapi orang-orangku menemukan seseorang yang tergantung di dekat pembangkit tenaga listrik kemarin. Berbicara secara logis, mereka seharusnya menginjak tempat itu, memikirkan bagaimana menyembunyikan Big Mac di bawahnya. Roh jahat itu mulai berkata. Dia tidak percaya. Semuanya diam. Bagaimana bisa? Beberapa orang memelototinya dan berkata, mungkin juga untuk memeriksa untuk memastikan bahwa itu benar. Feng Chou berkata dengan seru, ya. Ini adalah pemeriksaan terakhir sebelum serangan umum. Bagaimanapun, sosok mencurigakan muncul di semua tempat. Pembangkit listrik energi kemarin. Ini pengeceka. Untuk mengkonfirmasi ada masalah atau tidak. Agen Black Hawk pergi. Anda dengan cepat mencegahnya. Tindakan kemungkinan akan segera. Atau sudah mulai bergerak. Kami baru saja menerima berita. Di sekitar pejuang mereka di negara pengacau pelindung ditemukan di perairan Cina. Jumlah besar. Tidak hanya itu, ada juga kelainan di luar angkasa. Negara-negara sedang memeriksa situasi tertentu. Ini kemungkinan adalah bom asap di laboratorium para dewa. Setelah diingatkan, dewa dunia bawah membuat mereka panik. Cepat dan kumpulkan semua kekuatan, termasuk beritahu industri maya, untuk segera mendukung Daxia. Cepat. Hubungkan aku ke Departemen Intelijen Yan Longwei. Segera. Dewa jahat menghubungi Cao Ziguo. Katakan padanya apa yang terjadi. Cao Ziguo menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tapi detik berikutnya, berita datang dari Departemen Intelijen di sisinya. Ada yang tidak beres. Bersambung. Bab 2660. Tidak ada pengecualian ditemukan. Grup Cao. Itu tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Beberapa orang bergegas masuk. Hah. Wajah Cao Ziguo berubah drastis. Dewa dunia bawah di sana juga mendengarnya. Jalan rahasia pecah dengan suara. Karena semuanya ada di sini. Kemudian itu menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Boom. Wajah Cao Ziguo berubah drastis. Bagaimana situasinya? Dia tidak bisa lagi berbicara dengan Dewa Dunia Bawah saat ini. Cepat tanyakan apa yang terjadi. Stasiun pemantau kami di wilayah Laut Daxia tiba-tiba kehilangan kontak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua stasiun pemantau. Semua kehilangan kontak. Kata Departemen Intelijen. Ah. Kapan itu terjadi? Dia mulai bertanya dengan tergesa-gesa. 4 atau 5 menit yang lalu. Kata seseorang. Orang lain segera berkata, tidak. Kami menemukan bahwa mereka kehilangan kontak 4 atau 5 menit yang lalu. Mereka mungkin mengalami kecelakaan sebelumnya. Diperkirakan 7 atau 8 menit. 7 atau 8 menit. Tidak. Kesepakatan akan segera terjadi. Cao Ziguo langsung bereaksi. Dikombinasikan dengan dewa jahat yang sedang berbicara dengannya. Dia langsung tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mengerti situasi dewa jahat. Pasti ada yang salah kali ini. Aku segera menghubungi beberapa pemimpin. Cao Ziguo mengabaikan hal lain. Langsung ke stasiun orang lain. Tidak bagus. Sesuatu terjadi. Cepat bangun. Untungnya, tempat tinggal sementara kepala Xiao Liejun semuanya menyatu. Setelah Cao Ziguo berlari naik turun. Setelah menarik tenggorokan. Semua orang berjalan keluar mengenakan pakaian dan menguap. Ada apa? Ada apa? Cao tua. Apa yang kau lakukan pagi-pagi? Sudah hampir 2 bulan. Pertama kali aku tidur nyenyak. Aku diganggu lagi olehmu. Beberapa orang sangat marah. Ada orang lain yang juga sangat bingung. Cao Ziguo selalu tenang. Bagaimana dia bisa gila kali ini? Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Ratusan stasiun pemantau di lautan kita semuanya tidak berfungsi. Ada juga dewa jahat yang memberitahuku bahwa sesuatu akan terjadi. Sudah terlambat. Mulai respons tingkat tertinggi dengan cepat segera buat garis pertahanan di garis pantai. Keluarkan semua kartu hall kita. Cepat. Sudah terlambat. Prediksi Raja benar. Cao Ziguo menjadi gila dan meminta Xiao Liejun dan yang lainnya untuk merespon dengan cepat. Apakah ada hal lain? Xiao Liejun dan yang lainnya tidak segera menjawab. Bisa langsung datang ke ruang komando markas. Beri aku pos pengamatan depan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Xiao Liejun segera terhubung ke pos pengamatan depan. Singkirkan stasiun-stasiun pemantau itu. Pos pengamatan perbatasan adalah satu-satunya harapan di depan garis pantai Daxia. Saya Yan Longwei Xiao Liejun. Apakah ada kelainan di area yang dipantau oleh kementerian Anda? Xiao Liejun bertanya. Tidak ada kelainan di departemen kami. Saya memeriksa satu sisi sekarang. Departemen saya juga tidak menemukan kelainan apapun. Departemen saya juga. Semua pos pengamatan depan di depan garis pantai dikirim pesan. Tidak ditemukan kelainan. Oke, dengar ini. Semua orang menghela napas panjang lega. Jika benar menurut apa yang dikatakan Cao Ziguo, garis pantai mungkin telah hilang.
Tapi jika tidak, bagus. Tapi, sesuatu benar-benar akan terjadi. Informasi yang kukumpulkan adalah, Cao Ziguo cemas. Pasti sesuatu yang besar terjadi. Kepala Cao, apakah Anda berbicara tentang stasiun pemantauan? Cao Ziguo mengangguk tanpa sadar. Ya, apa yang salah? Ratusan stasiun pemantauan kami telah dikembalikan satu persatu sekarang, kata seseorang saat ini. Pada saat yang sama, ada pesan dari ruang kontrol utama, stasiun pemantau No. 98 baru saja menjawab bahwa kelainan di ruang angkasa telah mempengaruhi frekuensi dan sinyal stasiun pemantau. No. 96 dipulihkan. Tidak. 97 dipulihkan. Berita pemulihan stasiun pemantauan datang satu persatu. Bersambung.